YouTube. Oh, masuk YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla yura'i faqad asyraka wa man shalla yura'i faqad asyraka wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Siapa bersolat karena hendak memperlihatkan kepada orang, maka dia menjadi seorang yang menyekutukan Allah. Siapa yang berpuasa karena hendak memperlihatkan kepada orang, dia juga menyekutukan Allah. Dan siapa yang bersedekah karena hendak menunjuk-nunjuk kepada orang, dia juga menyekutukan Allah. Maksud menjadi orang yang menyekutukan Allah dalam hadis di atas ialah dia menjadikan orang ingin ditunjukkan amalnya itu sebagai persekutu Allah. Dalam keadaan itu amal tersebut tidak lagi semata-mata karena Allah, sebaliknya menjadi amalan untuk orang tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain menyatakan, sesungguhnya orang yang pertama-tama diadili pada hari kiamat ialah seorang yang telah mati syahid. Setelah itu dia didatangkan Allah memperingatkan nikmatnya dan dia mengakui nikmat-nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala telah bertanya, apakah yang telah kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Dia berkata, saya telah berperang di jalanmu sehingga saya gugur syahid. Allah berfirman, kamu dusta. Sebaliknya, kamu berperang supaya dikatakan seseorang pahlawan dan perkara itu telah diperoleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya dia diheret dengan mukanya terlengkup lalu dicampak ke dalam neraka. Orang kedua ialah seseorang lelaki yang telah belajar ilmu pengetahuan, mengajarkannya dan juga membaca Al-Quran. Dia didatangkan di hadapan Allah dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan nikmat-nikmatnya dan dia mengakui nikmat-nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Lelaki itu berkata, saya telah belajar ilmu dan telah mengajarkan ilmu itu. Saya juga telah belajar Al-Quran karenamu. Maka Allah berfirman, kamu dusta. Sebaliknya, kamu belajar supaya kamu dikatakan seseorang alim, dan kamu membaca Al-Quran supaya kamu dikatakan seorang qari, dan sesungguhnya perkara itu telah diperoleh. Kemudian Allah perintahkan supaya dia diheret dengan mukanya terlungkup sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka. Orang ketiga ialah seorang lelaki yang Allah Ta'ala permudahkan rezeki baginya serta mengurniakannya dengan segala jenis harta. Maka dia didatangkan lalu Allah peringatkan nikmat-nikmat itu dan dia mengakuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang telah engkau lakukan pada nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, saya telah membelanjakan pada jalan-jalan yang engkau suka untuk keredaanmu. Allah berfirman, kamu dusta. Sebaliknya, kamu telah membelanjakan supaya kamu dikatakan seorang dermawan, dan sesungguhnya perkara itu telah diperoleh. Kemudian Allah memerintahkan supaya dia diheret dengan muka terlengkup dan dicampak ke dalam neraka. Oleh itu, sangat-sangat perlulah dan penting bahwa setiap pendakwah meletakkan maksud niat untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk menyebarkan agamanya dan untuk mengikuti sunnah nabinya dalam setiap amalannya. Jangan memberi ruang sedikit pun untuk masuk ke dalam hati keinginan untuk mendapatkan kemasyhuran, kemudian dan pujian. Sekiranya keinginan tersebut terlintas juga dalam hati, maka bersihkanlah hati dengan membaca la haula wala quwwata illa billah dan beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya dan keberkatan kekasihnya serta keberkatan sabdaan kekasihnya mengurniakan sifat ikhlas kepada kita para pembaca sekalian. Amin. Insyaallah. Apa yang kita dengar kita ngamal ke hati. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi.
supaya lebih sedikit banyak sedikit. Ah. Hah?